Lemak atau trigliserol berasal dari ikatan ester yang tersusun dari 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol dan 3 asam lemak. Lalu, apa yang dimaksud dengan metabolisme lemak? Metabolisme lemak atau lipid adalah serangkaian proses penguraian dan perombakan lemak yang terarah dan teratur di dalam tubuh makhluk hidup melalui reaksi-reaksi kimia. Lipid yang terdapat dalam pakan sebagian besar berupa lemak, dan lipid penting bagi tubuh karena perannya dalam berbagai fungsi metabolisme dan sebagai sumber energi. Selanjutnya, ada beberapa fungsi lemak. Yang pertama, sebagai sumber energi terbesar bagi tubuh setelah karbohidrat. Yang kedua, sebagai insulasi untuk mencegah tubuh kehilangan panas dan membentuk lapisan protektif untuk melindungi organ dalam vital. Yang ketiga, pembawa dan penyerap vitamin A, D, E, dan K atau vitamin yang larut dalam lemak. Yang keempat, sumber asam lemak esensial dari prekursor hormon reproduksi seperti estrogen dan androgen. Yang kelima, dalam aspek teknologi pangan ternak, lemak berperan sebagai pelicin pakan berbentuk palet, mengurangi kotoran dalam pakan, dan dapat meningkatkan palatabilitas pakan. Jadi, proses metabolisme lemak dimulai dari mulut. Mulut memiliki enzim lingual lipase yang memecah lipid kompleks seperti trigliserida menjadi komponen sederhana. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar di sekitar mulut ketika sedang makan. Setelah lemak keluar dari lambung, lemak akan masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Akibat kerja dari hormon tersebut, kantong empedu mulai berkontraksi dan akan mengeluarkan cairan empedu ke duodenum atau usus 12 jari. Empedu yang mengandung garam, empedu memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengemulsikan lemak atau pemecahan lemak berukuran besar menjadi butiran lemak kecil. Trigliserida yang sudah teremulsi mempercepat proses hidrolisis lemak oleh enzim lipase yang dihasilkan pankreas. Lipase pankreas akan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Pengolahan cairan pankreas dikendalikan oleh hormon sektin yang berperan untuk meningkatkan jumlah elektrolit cairan pankreas dan pankreas enzim. Kemudian absorpsi di usus halus. Absorpsi dari hasil perencanaan lemak sebagian besar sekitar 70% terjadi di usus halus. Absorpsi ini terjadi melalui sel pada mukosa di dinding usus halus. Monogliserida dan asam lemak diabsorpsi kemudian diubah menjadi lemak. Nah, apabila tubuh mengalami gangguan metabolisme lemak, dapat menyebabkan konsentrasi lipid plasma dalam darah meningkat. Nantinya akan menimbulkan penyakit kardiovaskular, LDL atau low density lipoprotein, dan penyakit kolesterol. Lalu bagaimana proses metabolisme lipid berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup? Lipid atau triacylglycerol atau sering disebut sebagai trigliserida mengalami proses lipolisis dalam sitoplasma, yaitu proses pemecahan triacylglycerol menjadi 3 asam lemak atau asam lemak bebas yang sering disebut sebagai free fatty acid dan gliserol. Gliserol dan asam lemak inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme. Dalam prosesnya, gliserol dan asam lemak membutuhkan glukosa dari proses metabolisme karbohidrat sampai akhirnya dapat memasuki siklus Krebs atau sering disebut sebagai siklus asam sitrat. Diawali dengan adanya gliserol, yaitu diubah menjadi
gliserol fosfat, dan hidroksiaseton fosfat. Setelah terbentuk dehidroksiaseton fosfat, maka akan terbentuk gliseraldehid fosfat melalui proses yang disebut glikolisis. Selanjutnya, gliseraldehid fosfat akan membentuk piruvat dan kemudian membentuk asetil-CoA sampai pada akhirnya dapat memasuki siklus Krebs. Asam lemak bebas atau free fatty acid merupakan senyawa penyusun sebagian besar lemak atau lipid, dan beberapa diantaranya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Kemudian asam lemak tersebut akan dioksidasi sehingga membentuk asil CoA atau asil koenzim. Selanjutnya, asil koenzim A akan memasuki tahap beta oksidasi di dalam mitokondria sebanyak 5 kali sampai terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang akan memasuki siklus Krebs sampai pada akhirnya terbentuk energi atau ATP. Kesimpulan yang dapat diambil pada metabolisme lipid yaitu lemak pertama kali mengalami metabolisme di mulut, yang dimana enzim lingual lipase yang memecah lipid kompleks menjadi komponen yang sederhana. Kemudian lemak atau lipid akan masuk ke dalam lambung. Setelah lemak keluar dari lambung, lemak akan masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Dan akibat kerja dari hormon tersebut, kandung empedu mulai berkontraksi dan akan mengeluarkan cairan empedu ke duodenum atau usus 12 jari.